Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bu Sida dalam video pembelajaran kimia. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas materi kimia kelas 12 semester 1, yaitu materi tentang daya desak logam. Adapun kompetensi dasar yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini yaitu sebagai berikut. Sementara tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Materi ini masih berhubungan dengan materi kita sebelumnya, yaitu reaksi redoks. Masih ingat kan reaksi redoks itu apa? Materi ini juga berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari selanjutnya, yaitu tentang sel elektrokimia. Sel elektrokimia dibagi dua, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Nah, reaksi redoks ini nantinya akan ada reaksi yang berlangsung spontan dan yang berlangsung tidak spontan. Nah, ini lihatnya dari mana? Dari daya desak logam. Nah, untuk melihat apakah reaksi itu berlangsung spontan atau tidak spontan, mari kita ikuti demonstrasi yang akan saya lakukan berikut ini. Demonstrasi percobaan kali ini bertujuan untuk menentukan apakah reaksi redoks itu bisa berlangsung spontan atau tidak spontan melalui praktikum daya desak logam. Nah, reaksi yang spontan itu adalah reaksi yang bisa berlangsung atau yang bisa bereaksi. Sementara reaksi yang tidak spontan itu adalah reaksi yang tidak bisa berlangsung. Nah, kalian masih ingat kan ciri-ciri reaksi kimia itu apa? Ya, yang pertama adanya perubahan warna, yang kedua berubah bau, ada perubahan suhu, dan yang terakhir adalah adanya pembentukan endapan. Dari keempat ciri reaksi kimia tersebut, jika terdapat salah satu ciri reaksi kimia pada hasil percobaan, maka hasil percobaan tersebut merupakan reaksi yang spontan atau bisa bereaksi. Sebaliknya, jika tidak terdapat salah satu ciri reaksi kimia tersebut, maka reaksi kimia tersebut termasuk reaksi yang tidak spontan. Nah, mari kita lihat sekarang percobaannya seperti apa.
berdasarkan hasil percobaan diperoleh hasil logam Zn itu bisa bereaksi di larutan PbNO3 2 kali, CuSO4 dan HCl. Sedangkan logam Cu tidak bisa bereaksi di semua larutan. Nah, dari sini bagaimana persamaan reaksinya? Baik, tadi logam Zn itu bisa bereaksi di larutan Pb nitrat, CuSO4 dan HCl. Nah, misalnya yang pertama Zn ya. Nah, Zn itu berupa padatan. Tadi ketika dia dilarutkan ke dalam ZnSO4, bereaksi tidak? Ya, dia itu tidak bereaksi. Kalau tidak bereaksi, itu kalian kasih tanda panah tapi dicoret aja. Nah, ini artinya dia itu tidak bereaksi atau tidak spontan seperti itu, ya. Nah, kemudian yang kedua, ketika Zn dimasukkan ke dalam larutan Pb NO3 2 kali. Nah, dia terjadi reaksi kan? Ya. Nah, maka kalau terjadi reaksi gimana hasilnya? Oke, kita pecah dulu nih si PbNO3 2 kali itu, kita uraikan jadi apa? Ya, dia terurai jadi Pb2 plus dengan NO3 min. Ya, tapi koefisiennya 2. Nah, Zn pasti bereaksinya dengan siapa nantinya? Pb2 plus atau NO3 min? Ya, dia itu bereaksinya dengan NO3 min. Sehingga nanti hasil reaksinya itu adalah Zn, NO3 2 kali sebagai larutan dan logam Pb seperti itu ya. Nah, ini karena bereaksi maka kita kasih tanda dia itu adalah spontan ya. Nah, kemudian yang ketiga, kalau kita punya Zn tadi ya, dimasukkan ke dalam larutan apa? Ya, CuSO4. Nah, bereaksi atau tidak? Bereaksi juga. Maka nanti kalau kita ini uraikan jadi Cu2 plus dengan SO4 2 min, maka Zn akan bereaksi dengan SO4 2 minnya menjadi ZnSO4 larutan dengan menghasilkan logam Cu. Nah, ini reaksinya adalah spontan alias bereaksi ya tadi itu. Dan yang terakhir Zn itu bisa bereaksi juga di larutan HCl ya. HCl. Nah, maka nanti hasil reaksinya ZnCl2 ditambah atau melepas gas hidrogen ya. Nah, ini juga reaksinya spontan seperti itu. Nah, kenapa ZnCl2? Karena Zn itu muatannya plus 2. Nah, maka ini karena belum setara, maka ini disetarakan koefisiennya jadi 2 seperti itu ya. Nah, jadi untuk Zn dia itu tidak dapat bereaksi di dalam larutan ZnSO4. Artinya si Zn ini, nah ini kan berarti Zn2 plus dengan SO4 2 min. Nah, kenapa dia tidak bereaksi? Kenapa dia itu tidak bisa bereaksi? Ya iya, karena dia Zn di dalam Zn2+. Jadi Zn tidak bisa mendesak ion logam Zn2+. Sementara reaksi yang kedua, Zn ini bereaksi dengan PbNO3. Artinya Zn ini bisa mendesak ion logam Pb2+. Nah, kemudian Zn bereaksi dengan CuSO4, artinya Zn bisa mendesak ion logam Cu2+. Zn bereaksi dengan HCl. Nah, ini kan kalau diuraiin jadi H plus sama Cl min. Bu, ini kan nggak ada logamnya. Oke, nanti kita lihat ya. Nah, di sini juga karena si Zn bereaksi dengan HCl, maka Zn ini bisa mendesak ion H plus seperti itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah logam Cu. Logam Cu bereaksi dengan siapa? Oke, logam Cu tidak dapat bereaksi di keempat larutan. Maka kalau kalian tulis persamaan reaksinya, misalnya yang pertama Cu gitu ya, di dalam larutan ZnSO4. Nah, tadi kan tidak bisa bereaksi, maka tanda panah coret aja gitu ya. Atau kalau mau ditulis hasilnya juga boleh aja. Ini jadi CuSO4 ditambah Zn. Tapi karena tidak dapat bereaksi alias tidak spontan, maka dikasih tanda panah coret aja seperti itu ya. Artinya si Cu ini tidak dapat mendesak ion logam Zn2+ seperti itu ya. Kemudian Cu dengan apa yang kedua? Pb ya.
Nah, PbNO3 dua kali. Nah, ini kalau diuraikan jadi Pb2 plus tambah 2NO3-. Nah, ini juga sama kan, nggak bereaksi ya. Nah, artinya si Cu ini tidak bisa mendesak ion logam Pb2+, dan seterusnya, seperti itu ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan daya desak logam? Daya desak logam itu adalah kemampuan suatu logam untuk mendesak logam lainnya di dalam suatu larutan. Nah, daya desak logam ini bisa dilihat dari potensial reduksi standar atau E0 suatu logam tersebut. Daya desak logam ini juga bisa kita peroleh dengan cara yang sangat mudah, yaitu dengan melihat deret volta. Nah, apa sih yang dimaksud dengan deret volta? Kita lihat. Nah, deret volta itu merupakan deret yang menyatakan unsur-unsur logam berdasarkan potensial elektrode reduksi standarnya atau E0. Nah, kegunaannya untuk apa? Kegunaannya ini untuk sebagai acuan apakah logam ini bisa bereaksi atau tidak dengan ion logam lain. Nah, seperti yang tadi sudah kita coba. Misalnya, Zn di dalam CuSO4. Apakah Zn bisa bereaksi dengan ion Cu2+ atau tidak? Seperti itu, ya. Nah, cara mudahnya itu dengan cara melihat deret volta. Nah, ada apa saja deret volta itu? Nah, ini adalah unsur-unsur yang ada di deret volta. Sebenarnya masih banyak lagi, cuman yang sering keluar dan yang sering dipakai adalah ini. Mulai dari kiri sampai kanan, yaitu mulai dari unsur litium, kalium, barium, kalsium, natrium, MgAlMn, H2O, sampai Au, ya, alias aurum, alias emas, ya. Nah, supaya kalian hafal deret volta ini ada apa saja, kalian buat jembatan keledainya atau singkatannya atau lagunya supaya kalian itu mudah dalam menentukan suatu reaksi tersebut apakah spontan atau tidak spontan, seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana sih sifat deret volta ini? Maksudnya dari kiri sampai kanan atau kanan ke kiri itu kecenderungannya seperti apa? Baik, kita lihat. Nah, sekarang dari kiri ke kanan dulu atau dari Li sampai aurum. Nah, harga potensial reduksinya atau disimbolkan E0-nya itu semakin besar, jadi semakin positif. Jadi dari litium sampai Au itu E0-nya semakin positif. Nah, kalau semakin positif, dia itu lebih mudah mengalami reaksi reduksi. Ya, nah, karena semakin mudah mengalami reaksi reduksi, maka sifat oksidator dari kiri ke kanan itu semakin kuat. Ya, oke, ini kiri ya. Nah, ini adalah kanan seperti itu, ya. Gitu ya. Nah, sekarang gimana kebalikannya? Kalau semakin ke kiri, ya tinggal sebaliknya aja. Semakin ke kiri, harga E0-nya atau potensial reduksi standarnya itu semakin kecil atau semakin negatif. Dan dia itu makin mudah mengalami reaksi oksidasi. Nah, dan sifat reduktornya juga semakin kuat, ya. Nah, ini kenapa Bu H2O warnanya merah? Ini kenapa H+, ini H di sini adalah H+ ya. H warnanya merah. Nah, nanti H2O bakal kita pakai di sel elektrolisis seperti itu ya. Nah, kemudian kalau H ini kenapa dikasih tanda? Karena harga potensial reduksi standar untuk hidrogen itu adalah 0 volt. Jadi, potensial reduksi standar itu satuannya adalah volt ya. Nah, dari Cu sampai Au itu positif gitu ya. Dari Cu sampai Au itu E0-nya positif. Sementara dari Pb sampai Li itu harga E0-nya negatif seperti itu ya. Nah, sekarang kalau kalian perhatikan deret volta ini ya, coba tadi kan kita menguji logam Zm dengan logam Cu. Zn bisa bereaksi dengan di dalam larutan mana aja? Ya, di larutan PbNO3, CuSO4 dan H+ atau HCl ya, maaf. Nah, kalau kita lihat di sini Pb, lihat nih, ini Pb, H. Ini H, terus ini Cu. Kalau kalian lihat, kalau kalian perhatikan posisinya di sebelah mananya si Zn?
Ya, posisi si ion-ion logam tersebut, ini kalau jadi ion kan berarti Pb2+, ya. Ini H+, ini Cu2+. Nah, posisinya itu lebih kanan kan ya daripada si ion, lebih kanan ya daripada logam Zn-nya. Ya, itu ketika bereaksi. Nah, sekarang kebalikannya, kalau kita punya logam Cu tadi ya, Cu ketika kita masukkan ke dalam larutan ZnSO4, PbNO3 2 kali, HCl, CuSO4, bereaksi tidak? Ya, tidak bereaksi. Kenapa? Coba lihat posisinya. Cu itu kan ini sini ya, Cu, terus ini H, ini Pb. Nah, gimana posisinya Cu ini? Ya, Cu ini sebagai logam, dia itu sebelah kanan. Sementara ion logamnya atau tadi yang ada di dalam larutan itu lebih kiri. Akibatnya itu tidak akan bereaksi, ya. Atau dengan kata lain tidak dapat mengalami reaksi pendesakan logam. Nah, kesimpulannya, logam yang ada di sebelah kiri bisa mendesak ion logam yang berada di sebelah kanannya. Tadi Zn dimasukkan ke dalam CuSO4. Nah, berarti Zn bisa bereaksi dengan Cu2+. Ya, Zn-nya lebih kiri, Cu2+ itu lebih kanan daripada Zn. Nah, itu bisa bereaksi. Kemudian ini ya. Ya, jadi logam yang lebih kiri ketika direaksikan dengan ion logam yang lebih kanan darinya, dia itu akan bereaksi atau berlangsung atau spontan. Sebaliknya, kalau logamnya itu lebih kanan, sementara ion logamnya itu lebih kiri dari dia, maka reaksinya itu tidak akan berlangsung atau tidak spontan seperti itu. Ya. Oke, demikian penjelasan materi daya desak logam. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.